Saat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di dalam ibadah hari Minggu ini via online. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bagi saudara yang bergabung pada saat ini, dimanapun Anda berada, satu hal yang kita perlu ingat, bahwa ada pertolongan di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam ibadah kita. Karena Tuhan yang ada di tempat ibadah adalah Tuhan yang sama, yang hadir di rumah Anda masing-masing, dimanapun Anda berada. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau
Engkau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Katakan di hidupku, di hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang maha tinggi, Raja surga, namun Engkau dekat dengan kami, senantiasa menyertai kami. Itu sebabnya kami boleh dengan akrab dan sangat intim menyebut Engkau sebagai Bapa kami. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam segala keadaan, waktu kami lancar, kami merasakan berkat-Mu limpah atas kami. Pada waktu kami mengalami kesulitan, kami merasakan tangan-Mu membimbing kami. Tuhan, terima kasih kami mempunyai Allah seperti Engkau. Sehingga di dalam segala keadaan yang Kau izinkan kami alami, kami tidak pernah merasa takut, kami tidak pernah merasa khawatir karena Engkau selalu serta kami. Tuhan, biarlah khususnya melalui ibadah pada pagi hari ini sekali lagi, melalui puji-pujian yang kami nyanyikan, kami mengagungkan, meninggikan nama-Mu, mengucap syukur atas kasih setia-Mu, dan bahkan melalui firman Tuhan yang kami renungkan, melalui roti dan anggur yang akan kami terima, kami teringat kembali, Engkau sendiri datang menolong kami, Engkau sendiri datang untuk menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhir ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkenanlah Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami, di rumah kami masing-masing. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kalau saat ini saudara baru masuk dan bergabung dalam tayangan ini, bukan satu kebetulan. Dimanapun lokasi keberadaan saudara, percaya berkat dan kekuatan akan turun kepada saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Percayalah akan hal itu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua yang sudah percaya katakan, sebab Tuhan baik. Penuh syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya
memuji Dia. Masuk gerbangnya dengan bersyukur. Semua yang di mana-mana katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, puji Dia. Puji Dia tiup sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan puji, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan, kasih-Nya Dia tidak pernah berkesudahan. Mari kita terus memuji Tuhan dengan sukacita, dengan berdiri, dengan bernari. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi
kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita sudah mengatakan sebab Tuhan baik. Kasih Allah tidak berkesudahan. Sapaan gembala dari gereja kami menuliskan, Tuhan sedang menulis kisah melalui hidup kita. Mungkin saat ini berat dijalani, tapi hari ini kita akan diingatkan. Dan bagi saudara yang belum pernah mengikuti acara kami ini, ketahuilah bahwa Tuhan pasti akan mengakhirinya dengan sebuah happy ending. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Sampai di sini Tuhan menolong saudara. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Apa yang kau alami kini mungkin tidak dapat aku mengerti. Tapi percaya, indah semua pada akhirnya. Tuhan memberikan. Apa yang ku alami kini mungkin tak dapat aku mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular berbisa pada yang minta roti. Cobaan yang aku alami tak melebihi kekuatanku. Angkat tanganmu dan minta Dia tolong. Ngan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasih-Nya. Mari nyanyikan dengan kesungguhan hati, percaya. Apa yang ku alami kini mungkin tak dapat aku mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular berbisa pada yang minta roti. Cobaan yang aku alami tak melebihi kekuatanku. Percayalah, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasih-Nya.
Ya Tuhan, sepasti udara segar yang kami hirup setiap saat, sehangat sinar matahari yang kami rasakan setiap pagi, seperti itulah sesungguhnya penyertaan-Mu atas kami. Sekalipun Engkau Allah yang adalah roh yang tidak sanggup kami lihat dengan mata kami, tetapi kami dengan hati merasakan Engkau dekat dengan kami. Bahkan Engkau seperti seorang bapa dan ibu yang senantiasa dengan kasih menjaga setiap kami. Dan pada saat yang sama ketika kami melangkah pada jalan yang tidak benar, Engkau menegur kami. Tuhan, ajarkan kepada kami khususnya melalui firman yang sebentar lagi kami renungkan, kami mengingat kembali. Kami mengakui kembali penyertaan-Mu sempurna atas kami. Oleh karena itu Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu, demikian juga tolong hamba-Mu. Supaya dengan bahasa manusia yang terbatas, kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, berkat, bahkan akhirnya memuliakan Engkau, Allah yang maha tinggi. Bekerjalah Tuhan di dalam setiap kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu tentang penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari kita bersama-sama membuka kitab Nabi Yesaya pasal 63. Saya akan membaca ayat 3 sampai dengan ayat 14. Dari perikop inilah kita akan mencoba merenungkan untuk mencoba menghayati betapa penyertaan Tuhan itu sempurna dan luar biasa. Kita akan bacakan bagian itu, demikian bunyinya. Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembalasan telah kurencanakan dan tahun penuntutan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong, aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Aku menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sesungguhnya merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya, yang mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing-kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung
menyertai Musa di sebelah kanannya yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan kitab Nabi Yesaya yang baru saja saya baca, sebetulnya bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Secara garis besar yaitu pertama-tama sebetulnya Allah seperti melakukan monolog. Di dalam kesendirian tuh dia seperti mengeluh, aku ini lonely sekali. Setelah itu pandangannya atau sudut pembicaraannya berganti. Yesaya mau menyaksikan kasih setia Tuhan, hikmat bijaksana Tuhan yang luar biasa. Setelah itu berganti lagi, Yesaya mulai berbicara tentang kerajaan Israel yang ditolong oleh Tuhan, yang senantiasa bahkan dikatakan disertai, diangkat dan digendong, tetapi mereka tidak pernah mau bertobat. Mereka senantiasa berusaha meninggalkan Tuhan. Sampai kemudian dikatakan mereka mendukakan Roh Kudus Tuhan, dan akhirnya Tuhan dalam hal ini Roh Kudus harus menjadi hakim yang memerangi mereka, atau dengan kata lain menghukumnya. Dan di dalam situasi dihukum oleh Tuhan inilah baru bangsa Israel mulai mencoba mengingat kasih setia Tuhan pada masa-masa sebelumnya. Inilah kira-kira sebetulnya gambaran secara garis besar daripada pembagian perikop daripada Yesaya pasal 63 mulai ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan kupas satu persatu bagian daripada monolog daripada Tuhan. Saya akan baca lagi, demikian bunyinya. Perhatikan di dalam ayat 3 dikatakan, aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan dari antara umatku, tidak ada yang menemani aku. Jeritan daripada Allah yang mengasihi bangsa Israel, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel yang dikatakan saat-saat tertentu. Ketika bangsa-bangsa mau menyerang, mau merugikan, mau merampas, mau menduduki kerajaan Yehuda dan Israel, Tuhan senantiasa yang berperang melawan bangsa-bangsa. Tetapi dikatakan apa? Aku sendirian. Mari saya baca lagi ayat yang kelima, dikatakan, aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong aku. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Jadi mulai ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6 monolog daripada kesepian Allah. Saya mencoba membandingkan keadaan Allah pada waktu itu seperti petarung tinju yang harus melawan musuhnya yang sangat kuat. Tetapi celakanya dari pihak dia tidak ada satu orang supporter pun yang ada di pihaknya. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Aku sendirian, aku mencoba mencari, adakah yang di pihakku? Tidak ada. Kebayang enggak kalau kita ini bertanding, musuh dan lawan yang kita lawan ini begitu kuat, tetapi ketika kita hampir kalah tidak ada yang menyemangati, apalagi pada waktu kemudian semesan kita yang begitu kuat juga mengalahkan musuh, tidak ada yang tepuk tangan. Ini lonely banget. Menang pun rasanya pengen walk out. Seolah-olah seperti itu. Apa gunanya kalau aku menang tetapi tidak ada yang menyanjung? Itu semacam seperti itu. Tetapi sebetulnya yang lebih dalam daripada itu bukan hanya sekedar karena Tuhan pengen punya ada supporter. Dia berjuang, dia melawan bangsa-bangsa, membela umat Israel, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Tetapi yang dibela bahkan tidak ada di dekatnya. Yang dilindungi, yang disertai, tidak mensyukuri penyertaan Tuhan.
Itulah gambaran daripada ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Itu sebabnya kemudian di dalam ayat yang ke-7 pemandangan atau scene-nya berganti kepada Yesaya yang mau mengingatkan kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel untuk melihat kasih setia Tuhan. Saya baca lagi ayat yang ke-7 jelas sekali. Kata aku di sini berganti bukan lagi tentang Tuhan tetapi tentang Yesaya. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan kebajikannya yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya. Saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-7 di sini kata aku jelas berbicara tentang Yesaya. Tetapi ketika berbicara tentang objek yang dikasih setiai oleh Tuhan, yang terus-menerus dijaga dan dilimpahi dan dilindungi oleh Tuhan dengan berkat-berkatnya, itu ada dua istilah yang dipakai oleh Yesaya. Yang pertama yaitu kata kita dan kemudian kata mereka. Perhatikan, saya baca lagi, dikatakan perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Kata kita di sini berarti Nabi Yesaya menyertakan kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel. Maka dikatakan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel. Sebab pada zaman itu setelah kerajaan Salomo maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Tuhan dengan kasih setianya tetap menyertai kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Tuhan dengan hikmat bijaksananya, dengan kuat kuasanya. Seperti yang tadi dikatakan di dalam monolog Allah. Terus menerus bangsa demi bangsa yang mencoba menguasai kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel selalu dilawan oleh Tuhan. Tetapi di dalam ayat yang ke-7 kemudian di dalam bagian akhirnya dikatakan yang dilakukan kepada mereka sesuai dengan kasih setianya. Kata mereka di sini menunjuk kepada kerajaan Israel. Nah, kenapakah di dalam ayat ini Nabi Yesaya mengatakan kalimat kerajaan Israel itu dengan kata mereka, sebab sangat boleh jadi sampai pada pasal 63 sebetulnya kerajaan Israel sudah dihancurkan dan sudah dikalahkan oleh kerajaan Asyur. Kalau kita membaca kitab Nabi Yesaya dalam pasal-pasal pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 paling tidak, kita masih mendapatkan kesan kerajaan Israel itu masih ada. Tetapi sampai pada bagian akhir, khususnya pada bagian ini, terkesan sekali sebetulnya kerajaan Israel sudah hancur oleh kerajaan Asyur. Itu sebabnya ketika tadi dikatakan kita, kemudian ketika berbicara tentang Israel, Yesaya memakai kata mereka. Sebab Nabi Yesaya adalah nabi yang berasal dari kerajaan Yehuda. Sebab Nabi Yesaya adalah nabi yang melayani di kerajaan Yehuda. Maka dia memakai kalimat mereka. Setelah di dalam ayat yang ke-7, Yesaya mau mengatakan, aku mau menceritakan kasih setia Tuhan, hikmat bijaksananya, baik kepada kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel. Kemudian mulai ayat yang ke-8 sampai 9, maka Nabi Yesaya mulai berbicara tentang Israel yang sudah hancur. Tetapi Tuhan Yesaya mengatakan bagaimana, kenapa sampai kerajaan Israel itu kemudian hancur. Saya akan baca lagi, demikian bunyinya. Bukankah ia berfirman, ya di sini Tuhan, sesungguhnya merekalah umatku. Sesungguhnya kerajaan Israel juga adalah umatku.
anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Artinya sebagai anaknya Tuhan mengharapkan kerajaan Israel menjadi anak yang baik, yang beribadah kepadanya, yang tidak menyembah Allah-Allah palsu. Karena Allah yang hidup adalah Allah yang menyertai, yang penyertaannya yang sempurna, yang pertolongannya selalu tidak pernah terlambat. Itu sebabnya Allah berharap semestinya karena bangsa Israel, kerajaan Israel sebagai umatnya tidak berlaku curang, tidak membelakangi Allah. Tetapi harapan Allah tidak terjadi. Kalau kita bandingkan dengan Yesaya pasal pertama, Tuhan itu juga pernah mengaluh mengatakan demikian. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya. Lembu mengenal pemiliknya. Tetapi umatku Israel tidak. Ini adalah anak-anak yang durhaka. Tuhan mengharapkan kerajaan Israel tidak berlaku curang, tetapi apa yang terjadi? Mereka selalu memberontak. Tetapi dalam pemberontakan raja demi raja selalu tidak mentaati firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, sekalipun bangsa-bangsa menyerang kerajaan Israel yang berlaku curang, yang tidak setia kepada Allah, tetapi Tuhan tetap setia kepada kerajaan Israel. Dan saya akan baca ayat yang ke-9. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dikatakan demikian. Dalam kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka sebelum zaman dahulu, selama zaman dahulu kala. Kerajaan Israel memberontak. Kerajaan Israel tidak setia. Sementara kasih Allah tetap setia. Sementara penyertaan Tuhan tetap ada pada mereka. Dan ketika mereka mengalami kesesakan dikatakan Tuhan tetap menolong. Bukan dengan mengutus malaikatnya. Bukan dengan duta. Bukan dengan utusan. Tetapi dia sendiri datang menebus. Bahkan dikatakan dengan kasih-Nya walaupun kerajaan Israel seperti anak yang sedang nakal. Diangkat. Bahkan digendong dengan kasih setianya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan bagian ini saya teringat pada waktu anak saya masih kecil. Kadang-kadang ketika saya sangat sibuk anak saya berkata, "Pak, yuk temenin aku pergi ke mall." Saya tinggal di rumah yang pergi ke supermall itu tidak terlalu lama. Cuma 5 menit naik angkot bisa. "Pak, temani aku ke mall." Tetapi ini karena cuma soal main-main. Karena ini saya lagi sibuk. Saya berkata, "Papa lagi sibuk, ajak mama aja." "Mama juga lagi sibuk." "Ya sudah, kamu pergi sama mbak naik angkot. Papa kasih duit." Jadi kadang-kadang waktu anak saya ingin main-main di supermall waktu masih kecil, saya cuma suruh mbak dampingin mereka berdua. Tetapi saya tidak pernah suruh mbak antar anak saya waktu sakit ke rumah sakit. Tidak pernah. Ketika anak saya sakit, sesibuk-sibuknya saya berkata kepada istri saya, "Yuk kita antar anak ke rumah sakit. Kita dampingi dia." Karena kita tahu anak kita ini takut disuntik. Karena kita tahu mungkin waktu mereka tidak diperiksa mereka akan mengalami ketakutan. Seperti inilah kira-kira cara Tuhan menyertai kerajaan Israel. Bukan dengan seorang duta. Bukan dengan utusan. Tetapi dia sendiri yang datang sebagai penebus. Dengan penuh kasih sayang. Mengangkat dan menggendongnya. Bangsa Israel, kerajaan Israel terus menerus. Tegar tengkuk keras kepala. Memberontak. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Namun bagaimanapun kasih Tuhan ada batasnya. Kesabaran Tuhan ada titik
mengingatnya. Itu sebabnya kemudian di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi mereka memberontak mendukakan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Roh Kudus di dalam perjanjian lama seringkali ini menjadi yang mendampingi, yang menyertai, bahkan seolah-olah menjadi seperti suara hati yang terus-menerus menegur ketika mereka ini berjalan di jalan yang tidak benar. Kalau saudara bandingkan, nanti kalau sempat silakan baca Kejadian pasal yang ke-6. Sebelum Tuhan menurunkan air bah, Tuhan berkata, Rohku tidak akan selama-lamanya bersama-sama dengan manusia lagi. Maka yang dimaksud di sini ketika Tuhan akan menurunkan hukuman yang sangat mengerikan, yaitu air bah, dikatakan Roh Kudus yang mendampingi, yang menghakimi, ditarik. Maka setelah bangsa Israel, kerajaan Israel bukan dengan utusan tetapi Tuhan sendiri datang sebagai penebusnya, menolong, mengangkat dan menggendong dengan kasih setianya. Tetapi mereka tetap menjadi anak-anak yang memberontak. Maka Roh Kudus yang juga menyertai mereka justru sekarang melawan mereka. Karena salah satu fungsi daripada Roh Kudus adalah menghakimi. Maka ketika terus-menerus Roh Kudus mengingatkan, taatlah, tetapi mereka tidak taat, maka justru sekarang Roh Kudus yang didukakan, yang seolah-olah peranannya tidak dihargai oleh kerajaan Israel, menjadi yang melawan mereka. Sampai di sini maka itu sebabnya kerajaan Israel ketika Yesaya menuliskan Yesaya pasal 63 ini, kerajaan Israel sudah dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Kerajaan Israel rakyatnya sudah tercerai-berai, dibuang ke berbagai tempat seperti anak yang hilang. Di dalam situasi yang seperti inilah, baru kemudian mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14, seolah-olah kerajaan Israel terlalu terlambat untuk menyesal. Terlalu terlambat untuk teringat kembali kasih Allah yang luar biasa. Saya akan baca. Ketika kemudian di dalam ayat 10 dikatakan Roh Kudus melawan mereka. Bahkan melawan mereka karena dengan satu tujuan kasih. Yaitu supaya kerajaan Israel mengingat kembali bagaimana Allah dengan kasih setianya dan penyertaannya itu sebetulnya tidak pernah berubah sejak sepanjang zaman dahulu kala. Maka itu sebabnya ayat yang ke-11 setelah dikatakan ayat 10 Roh Kudus menghukum dan melawan mereka. Ayat 11 langsung dikatakan respon yang terjadi dari kerajaan Israel, yaitu dikatakan lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya? Yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Demikian seterusnya. Jadi dikatakan lalu mereka mulai mengingat sebetulnya sejak zaman Musa. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu luar biasa dan dahsyat. Sesuatu yang tidak terlambat. Maka yang dikutip di dalam oleh Yesaya pada bagian ini peristiwa yang paling mencekam yang pernah dialami oleh sejarah Israel pada zaman Musa. Ketika mereka sudah bersuka cita karena berhasil keluar dari tanah Mesir, tetapi tidak lama kemudian tentara Firaun mengejar mereka kembali dan mengejar di dalam kemarahan. Dan celakanya di depan mereka itu dibendung atau dicegat oleh laut kosong. Di belakang mereka mendengar deru
kaki-kaki dan kereta daripada pasukan Firaun. Dalam situasi seperti ini dikatakan, tetapi oleh pertolongan Tuhan mereka melewati laut. Bahkan dengan seperti gembala-gembala dengan kambing dombanya. Seperti kuda yang berlari di padang gurun. Laut ini. Tetapi itulah Tuhan, dan sekarang mereka mengatakan, di manakah dia yang dulu dengan luar biasa membuka laut kosong? Di manakah dia yang dulu berada di sebelah kanan Musa selalu menyertai? Terlalu terlambat kerajaan Israel mengingat kasih setia Tuhan. Terlalu terlambat kerajaan Israel yang sekarang sudah dikalahkan oleh kerajaan Asyur mengingat kembali kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah ini seperti yang dialami oleh anak yang hilang yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 15? Ketika masih ada di rumahnya, dia merasa bapaknya terlalu keras. Ketika segala-galanya ada di rumahnya, apa saja yang ada di rumahnya, dia boleh makan dengan bebas, dia merasa dikekang. Dia merasa semuanya tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Itu sebabnya dia berkata, ayahku, beri aku kebebasan. Aku tidak sabar menantikan kebebasan itu sampai engkau mengalami kematian. Itu sebabnya berikanlah apa yang menjadi hakku jikalau engkau mengalami kematian. Itu artinya ketika si anak yang bungsu ini meminta warisan sebelum ayahnya meninggal. Aku rasa terkekang. Aku rasa tidak tahan. Sampai berapa lama lagi? Sampai kapan kamu baru akan mengalami kematian? Kalau mau jujur seolah-olah punya kesan seperti itu. Oke, sebelum kau mati, aku harus mempercepat kebebasanku. Berikan hakku. Maka orang tuanya, sang ayah, memberikan kepada anak ini apa yang menjadi haknya jikalau ia mengalami kematian. Apakah ayahnya tidak tahu bahwa apa yang diberikan ini akan dihabiskan dalam waktu seketika? Dia tahu. Apakah ayahnya tidak tahu nanti ketika anaknya di luar menghabiskan semua yang diberikan itu, setelah habis tidak akan mengalami kesengsaraan? Dia tahu. Tetapi jikalau tahu, kenapa ayahnya tetap memberikannya? Sebab kadang-kadang memang orang yang berdosa harus mengalami kejatuhan baru bisa menyadari bahwa sebelum jatuh itu adalah satu kondisi yang sangat indah. Itu sebabnya sang ayah memberikan kesempatan kepada anaknya untuk meninggalkan rumahnya. Dan benar, ketika sang anak ini berada di dalam kandang babi, bahkan mau makan makanan kandang babi yang sudah barang tentu pasti busuk, yang sudah barang tentu pasti tidak enak. Tetapi permasalahannya ini satu-satunya yang bisa memberikan kepada dia rasa kenyang. Atau paling tidak menghilangkan sedikit rasa laparnya. Tetap tidak boleh. Disitulah baru si anak itu merasa, di rumah ayahku aku mendapatkan kasih yang begitu rupa. Tetapi kalau saya boleh memakai kepergumulan daripada anak yang bungsu ini, ketika ada di dalam kandang babi itu, ketika dia dalam kondisi kelaparan, memakai bahasanya Yesaya, maka si anak ini mengatakan, di mana kasih ayahku? Kenapa aku sekarang ini tidak merasakan lagi? Di manakah dia yang dengan senyumannya, yang dengan tegurannya walaupun keras sebetulnya penuh dengan kasih sayang. Di mana itu? Maka jawaban daripada anak bungsu itu kepada dirinya, bukan lagi Allah yang menolong, bukan lagi Bapak yang menolong, tetapi dia yang harus menolong dengan dirinya sendiri. Dia harus menjawab, itu tidak ada. Sebab aku sudah meninggalkan rumah.
Saudara, kalau kita perhatikan berarti sebetulnya kalau tadi dibuka dengan monolog daripada Allah yang merasa kesepian, dia menjaga kerajaan Yehuda, menjaga kerajaan Israel, dia menghancurkan musuh-musuh kerajaan Israel tetapi dia merasa sendirian. Sekarang kerajaan Israel yang terbuang juga mengadakan sebuah monolog. Di manakah Allahku? Di manakah dia? Di manakah kuasanya yang dulu pada zaman Musa? Demikian seterusnya. Saudara, kalau kita mau jujur, kadang-kadang ketika kita merasa berdialog dengan diri kita sendiri, biasanya pada waktu apa? Pada waktu kita menyalahkan diri kita sendiri, bukan? Kamu sih, ngomongnya kepada diri kita, tetapi ngomongnya kamu sih. Dulu kamu malas, itu sebabnya sekarang seperti ini. Dulu kamu gegabah, maka sekarang seperti ini. Kita sering kali begitu. Saya teringat juga waktu anak-anak saya masih kecil, saya mengatakan demikian kepada anak-anak saya. Jangan sampai nanti waktu kamu dewasa, kamu yang dewasa nyalain kamu yang waktu masih kanak-kanak. Waktu itu kamu yang dewasa ngomongnya, kamu sih waktu kecil malas belajar, kamu sih waktu kecil begini begitu, itu sebabnya sekarang aku jadi susah. Jangan sampai kamu mengkhianati dirimu sendiri. Sekarang pakai bahasa Yesaya pasal 63. Berapa banyak orang mengadakan dialog dengan dirinya sendiri. Diri kita yang sekarang menyalahkan diri kita yang beberapa tahun yang lalu. Dan inilah kerajaan Israel. Allah yang setia ditinggalkan. Allah yang mengasihi, yang bukan dengan duta, yang bukan dengan utusan, tetapi Allah sendiri dengan kasihnya menggendong, mengangkat, tetapi tidak dihargai. Sekarang ketika murka Tuhan sampai pada mereka, mereka berkata, di manakah kasih Allah? Di manakah penyertaan Tuhan? Tetapi puji syukur monolog daripada kerajaan Israel ini ditutup di dalam ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Jadi di sini digambarkan kerajaan Israel yang sedang mengalami pembuangan itu seperti yang sedang oleh gembalanya dibawa mendaki bukit. Masih ingat Mazmur nomor 23? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kanan kiri jurang, naik mendaki dengan sangat berat, tetapi untuk dituntun kepada sebuah lembah. Lembah padang rumput yang hijau. Air yang tenang. Disitulah kerajaan Israel akan dibaringkan. Sungguh kalaupun Tuhan dengan tangannya yang teracung menghukum, itu karena penyertaan dan kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Terpujilah Allah yang mengasihi kita. Yang juga bukan dengan malaikat. Bukan dengan mengutus nabi-nabi. Tetapi mengutus anaknya yang tunggal. Menjadi penebus bagi setiap kita. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi saya secara pribadi ayat yang ke-9 ini. Sekalipun berbicara tentang masa lampau dalam kerajaan Israel. Tetapi pada saat yang sama mempunyai makna antisipasi tentang suatu saat nanti. Allah mengutus anaknya. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dalam Yesaya pasal 63, khususnya mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, jelas berbicara tentang Allah Tritunggal. Siapa bilang di dalam perjanjian lama tidak ada konsep tentang Allah Tritunggal? Iya, di sini Bapa. Bukan dengan utusan,
Tetapi bukan dengan duta, tetapi dia sendiri. Ini berbicara tentang Allah, oknum kedua yang menjadi manusia yang kita kenal dalam nama Kristus Yesus. Dan di dalam ayat yang ke-10 muncul Roh Kudus yang dikatakan tinggal di dalam hati. Puji syukur Allah kita, Allah Tritunggal yang kasih setianya, penyertaannya luar biasa untuk setiap kita. Kita tetap tidak pernah tahu dan tidak perlu tahu kenapa Tuhan mengizinkan pandemi sampai sekarang masih tetap berlangsung. Tetapi kita boleh mengimani. Kita boleh tetap pegang di dalam hati kita dengan kuat-kuat dan tanpa ragu-ragu. Kasih setia, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Sungguh dahsyat pertolongan Tuhan. Sebab ketika kita masih berdosa, Allah bukan mengutus duta, tetapi anaknya sendiri datang sebagai penebus. Biarlah kita menjadi anak-anak yang tidak terlalu, janganlah menjadi anak yang terlambat menangis, yang terlambat menyesal karena pukulan Tuhan yang begitu keras. Kasih setia Tuhan begitu luar biasa. Mari, sebanding dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, kita mengikut Tuhan dengan setia. Aku mau mengiring Engkau Tuhan, itulah tekad setiap kita. Mari kita bersama-sama memberikan kesempatan firman yang baru saja kita dengar dan kita renungkan. Kita endapkan, kita hayati di dalam hati kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita seperti domba yang sesat tercerai-berai. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia mengutus anaknya berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, sebelum kita melalui perjamuan kudus mengingat kembali cinta kasih Tuhan atas setiap kita, saya akan bacakan apa yang diajarkan dan diperingatkan oleh Alkitab tentang setiap kita yang akan menerima roti dan cawan Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam itu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu pada satu bukit, bait yang pertama. Kita mempersiapkan hati untuk menerima roti dan cawan Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Sana ku dapatkan mahkota. Malam itu Tuhan mengambil roti, memberkatinya serta memecah-pecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkannya karena kamu. Terimalah. Setelah itu ia juga mengambil cawan, memberkatinya dan berkata, inilah darahku yang tertumpah sebagai meterai daripada perjanjian baru. Yaitu bahwa orang-orang berdosa diampuni oleh karena kasih dan penebusan Kristus Yesus. Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Bukan melalui rasul, bukan melalui malaikat,
tetapi Allah sendiri yang menjadi penebus bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama yang di rumah berdiri memegang roti di tangan kanan, kita berdoa untuk menerima roti. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, kami mengucap syukur. Kalau kami jujur untuk merenungkan perjalanan hidup kami, seringkali dalam kehidupan kami seperti umat-Mu Israel. Terlalu terlambat mengakui kasih setiamu. Terlalu terlambat mengakui penyertaan-Mu yang sempurna atas kami. Namun kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan melalui penebusan anak-Mu yang tunggal di atas kayu salib, Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Sekalipun Engkau mengizinkan kami melintasi lembah kekelaman, tetapi Engkau membaringkan kami akhirnya di lembah dan padang rumput yang hijau. Tuhan, ajarkan kepada kami, khususnya melalui perjamuan kudus pada siang hari ini, sekali lagi kami datang sebagai domba-domba-Mu yang taat, yang mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima roti ini, lambang tubuh-Mu yang terpecah di atas kayu salib untuk setiap kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menerimanya. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kuasa darah-Mu kiranya menyucikan kami, bahkan juga menjadikan kami manusia baru, anak-anak-Mu yang seperti anak yang hilang kembali ke dalam kepelukan kasih Sang Bapa. Dan yang sejak saat itu selalu hidup di dalam relasi yang baik dengan ayahnya. Demikianlah ya Tuhan, kami mau datang kepadamu. Sebab kepada siapa lagi kami datang dan berlindung jikalau bukan kepada Engkau, Allah yang penyertaannya sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima anggur ini sebagai lambang daripada darah yang meterai, yang menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu bait yang kedua. Dari kayu salib mengalir darahnya, waktu Yesus disengsarakan. Sana Dia dihujat, juga disiksakan, yang membawa selamat dunia. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Sana ku dapatkan mahkota. Mari jemaat kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita pada pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, apa yang dapat kami perbuat kecuali mengucap syukur, berterima kasih atas kasih setiamu yang besar. Hikmat bijaksanamu sungguh tak terselidiki, dan kami tidak sanggup sepenuhnya memahami. Sebab kepada kami orang-orang yang berdosa, yang sering kali tegar tengkuk, yang sering kali meninggalkan jalan yang benar, Engkau tidak pernah membuang kami. Sebaliknya Engkau terus-menerus dengan kasih setiamu mengangkat kami pada waktu kami terjatuh, menggendong kami dan memperlakukan kami seperti anak-anak kecil. Tuhan, sungguh kasih setiamu, sungguh penyertaanmu luar biasa untuk setiap kami. Dan khususnya ya Tuhan, keselamatan yang Kau berikan di dalam Kristus Yesus sungguh sesuatu yang harus kami membuat terus-menerus mengagung-agungkan dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, bila setiap orang yang pada hari ini mendengar firman ini, jikalau mereka adalah domba-domba yang sesat, bawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Jikalau mereka sekarang ini sedang meratap tangis mempertanyakan di manakah Engkau Tuhan, biarlah sekaranglah waktunya mereka seperti anak yang hilang datang ke rumah Bapa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami. Engkau seperti Bapa yang senantiasa berdiri di depan pintu menantikan anak yang hilang untuk pulang kembali. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang punya pergumulan, baik khususnya pergumulan karena dosa-dosa mereka, yang menangis di dalam penyesalan. Tuhan, hiburkanlah mereka. Berikanlah kepada mereka keberanian seperti anak yang bungsu, melangkah untuk pulang ke rumah ayahnya, karena tahu ayahnya tidak akan menolak. Bahkan dari jauh ketika melihat anaknya pulang, berlari-lari dengan sukacita menyambutnya. Tuhan, kami rindu malaikat di surga bersorak-sorai. Ada orang bertobat karena mendengar firman ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan lemah tubuh, yang di dalam kesulitan, yang dalam keadaan sakit. Dan apapun pergumulan mereka satu persatu Tuhan,
Engkau sebagai gembala yang baik mengerti. Berikanlah kepada mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang menangis, hapuskan air matanya. Bagi mereka yang sakit, Tuhan kiranya Engkau jamah dan berikan kekuatan, bahkan menyembuhkan. Bagi yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan kiranya Engkau buka jalan. Tidak ada satupun Tuhan yang tidak sanggup Engkau lakukan. Sebab Engkau adalah Allah yang membuat laut bisa dijalani oleh kuda seperti berlari di padang gurun. Sebab Engkau adalah Allah yang dari batu karang mencucurkan air yang manis. Tuhan, kepada Allah seperti ini kami serahkan setiap diri dan hamba-Mu serahkan jemaat-Mu. Itu sebabnya di dalam rasa syukur Allah yang sudah menjadi Bapa kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teduhkanlah hatimu di hadapan Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan serta penghiburan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa teduh, ibadah selesai.